Assalamualaikum, permisi Pak Midi. Iya bagus, waalaikumsalam. Ada yang bisa Mohon maaf nih ganggu. Enggak Pak. Karena sekarang lagi sibuk-sibuk kita observasi nih, saya mau bimbingan arahannya ini lah untuk modul-modul ajar saya. Modul ajar. Oh iya ya, Bapak berarti masuk FIS ya? Iya. Iya. Mana modul Bapak Pak? Oh ini. Oh dari modul ini apa tujuan pembelajaran Bapak? Saya bikinnya tuh tadi itu bisa memahami itu tentang konsep dasar berpikir komputasional Pak, dan memberikan contohnya, contoh sederhana aja. Contoh sederhana ya Pak. Materinya. Dari materi Bapak ini, dari tujuan pembelajaran, bagaimana strategi Bapak untuk menjalankan modul ini? Jadi untuk menjalankan modul ini saya menggunakan strategi pendekatan saintifik Pak. Kemudian dengan metode pembelajaran, modelnya itu model pembelajaran PJBL, Based Learning. Kemudian menggunakan metode diskusi. Oh, berarti Bapak diskusi ya? Dan membuat media kayak ada LKPD, ada beberapa kasih gambar atau beri gambar supaya mereka melihat dulu. Oh, berarti ada LKPD-nya dan beberapa gambar yang ditayangkan berarti Pak. Untuk pertanyaan semantik mungkin. Oh iya. Iya ya Pak. Oke, kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai dari modul Bapak apa? Areanya itu kayak nilai positif, ada KSE-nya, ada pembelajaran bervariasi. Kalau KSE, kalau nilai positif kayak pembelajaran kita melakukan doa dulu, terus menghargai, ada guru atau kawan-kawan teman-teman kawan siswanya yang bicara juga harus saling mendengarkan. Karena di situ diskusi, jadi kalau misalkan ada yang mau berbicara harus angkat tangan, Iya, tangan ya. Budaya positif. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Kalau untuk PSI-nya kayak kesadaran sosial mereka diskusi gimana, keterampilan relasi. Kemudian rasa bertanggung jawab dan diskusinya itu gimana dalam penyelesaian masalah. Tanggung jawab Pak. Iya. Nah kalau bentuk diferensiasi saya akan melihat profil siswa seperti apa, gaya belajar mereka individu seperti apa. Jadi kita paham tentang peserta kita gitu Pak. Pembelajarannya video atau visual ya. Dia dari profilnya masing-masing. Iya. Kadang ada juga anak itu yang suka belajar suka estetik gitu ya. Iya betul Pak. Kemudian Pak, saya nggak mana ya? Mau cepat-cepat melihat Bapak untuk menerapkan modul Bapak ini gitu kan. Karena di situ tadi sudah ada PJBL-nya, diskusi mendalam, semuanya sudah lengkap saya lihat di modul Bapak. Kemudian kapan rencana Bapak waktunya untuk melakukan supervisi? Itu Pak, rencananya minggu depan Pak, hari Selasa. Saya kan konfirm juga nih, kira-kira Selasa Bapak bisa tidak itu jam pertama? Hari Selasa jam yang pertama ya Pak. Coba saya cek dulu. Hari Selasa jam pertama bisa Pak, bisa. Saya kosong juga hari Selasa. Bisa di Selasa ya. Jadi nanti hari Selasa saya mohon bantuannya Bapak nanti bisa. Bisa Pak. Insya Allah bisa. Mungkin di hari Selasa lah kita ketemu ya Pak. Jadi silakan dipersiapkan segala sesuatu. Nanti saya lengkapi lagi Pak. Iya Pak. Saya lengkapi lagi. Makasih Pak. Iya sama-sama Pak. Arahannya. Iya Pak. Saya pamit. Iya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Buat kita semua. Sehat semua nih. Bapak yakin kalian sehat-sehat semua. Oke, Bapak absen dulu. Siapa ketua yang nggak hadir ketua?
Sekretaris mana sekretaris? Absen. Siapa yang nggak hadir? Angga izin. Aulia izin. Andreas Alfa. Orang yang nggak hadir pada hari ini di kelas. Oke, untuk biar kita semangat siang hari ini kita hebat dulu karena kita calon-calon orang hebat. Hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Pada siang hari ini kita masuk pembelajarannya tentang sistem komputer. Kalian diharapkan mampu menganalisis konsep dasar sistem komputer, terus menjelaskan komponen hardware, software, serta menjelaskan cara sistem komputer secara keseluruhan dengan menekankan sikap disiplin, jujur, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap apa yang nanti kalian lakukan. Jadi tujuannya ini nanti Bapak akan seperti biasa kita kerjakan per kelompok. Di setiap kelompok udah ada ketuanya. Jangan lagi nanti berubah-ubah kelompoknya. Nanti dikerjakan dengan baik dan tanggung jawab masing-masing kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajaran? Aman? Bagi beberapa jadi LKPD ini untuk dasarnya, sisanya kalian mau tampilkan apa nanti? Mau langsung ke sini atau mau pakai teknologi? Boleh, bebas. Boleh langsung di Canva, boleh. Mau ketik lagi boleh, atau langsung ke LKPD-nya boleh. Oke, silakan. Nanti kita habis seperti biasa, habis kita kerjakan, kita tampilkan ke depan apa yang kalian sudah kerjakan. Diskusikan, dulu juga cari ide cepat. Ada yang lepas dulu. Lepas saja itu ya. Apa aja nanti pasang lagi. Lepas pelan-pelan. Ini udah dilepas ya. Ini kayak gini kan cepat. Jadi dibagi supaya nanti tahu kan jawaban sininya. Ada bilang ada yang Kita nggak bisa tanya sama bagus. Kan bagus kan. Dua contoh ada kecil ada
kerjanya. Kami Pak. Kan sudah pada banyak ada beberapa kelompok yang selesai. Oke. Sekarang kita silakan kelompok yang sudah siap mempresentasikan kelompok versi jadi silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam kategori perangkat keras komputer? Jawabannya C, sistem operasi. Selanjutnya, berdasarkan teks yang Anda baca, bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Berikan contoh spesifik dan jelaskan bagaimana teknologi ini membantu atau bahkan menghambat Anda dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perangkat keras dan lunak ini memungkinkan kita melakukan tugas atau yang lebih cepat dan efisien. Contohnya, kita dapat menggunakan komputer untuk mengelola data, membuat dokumen, atau berkomunikasi dengan orang lain secara instan melalui email ataupun bisa jadi Google Meet. Ada juga penghambatnya. Yang pertama itu ketergantungan. Terlalu sering menggunakan perangkat teknologi dapat membuat kita menjadi terlalu tergantung pada perangkat tersebut. Yang kedua, ada privasi. Penggunaan internet dan media sosial dapat beresiko terhadap privasi data pribadi kita. Yang ketiga, ada kesehatan. Penggunaan perangkat teknologi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, sakit punggung, dan gangguan tidur. Pertanyaan selanjutnya, teks ini membahas tentang peran pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Apakah Anda tertarik untuk bekerja di bidang teknologi informasi? Jelaskan mengapa atau mengapa tidak, dan bagaimana Anda membayangkan peran Anda dalam dunia teknologi di masa depan. Jawabannya tertarik, karena pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak ini adalah bidang yang sangat menjanjikan. Bidang teknologi informasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern. Hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan telah terintegrasi dengan teknologi. Dan oleh karena itu, permintaan akan profesional di bidang ini terus meningkat. Selanjutnya, teks ini menjelaskan bahwa perangkat lunak aplikasi dirancang untuk melakukan tugas khusus. Berikan contoh aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari dan jelaskan bagaimana aplikasi tersebut membantu Anda dalam belajar, bekerja, atau bersenang-senang. Bagaimana aplikasi tersebut mempengaruhi cara Anda berinteraksi dengan dunia? Jawabannya itu yang pertama itu ada Canva. Dengan Canva ini kita itu bisa membuat desain, poster, atau PPT yang menarik dan yang kedua ada Bard, ChatGPT dan Google Meet. Dan di Bard ini Bard dan ChatGPT ini bisa membuat kita untuk belajar, mencari materi. Lalu di Google Meet terakhir itu bisa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain tanpa harus ketemu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, kamu hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Ada yang mau bertanya sama kelompok? Aplikasi memerlukan pembaruan berkala. Jawaban kelompok kami adalah yang A. Satu, sebutkan dua contoh perangkat input yang disebutkan dalam teks. Yang pertama keyboard dan yang kedua mouse. Pertanyaan yang kedua, apa peran utama dari perangkat lunak sistem dalam komputer? Yang pertama memproses data, bintang, atau Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran
yaitu saat menggunakan keyboard dan mouse atau perangkat handphone memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer dan melakukan tugas secara efisien. Yang perangkat lunak atau software, sistem operasi atau perangkat sistem mengelola perangkat keras komputer kita dan menyediakan fasilitas untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi perangkat keras dan lunak dapat membantu dan juga menghambat aktivitas. Manfaatnya, dengan komputer dan koneksi internet kita dapat bekerja dari jarak jauh, berkomunikasi dengan orang lain dan mengakses sejumlah informasi besar. Faktor yang menghambat yaitu ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan pencurian identitas dapat membahayakan data pribadi dan keamanan finansial kita. Pertanyaan yang selanjutnya, seksi ini membahas tentang peran pengembang perangkat keras dan perangkat lunak. Apakah Anda tertarik untuk bekerja di bidang teknologi informasi? Jelaskan mengapa atau mengapa tidak, dan bagaimana Anda membayangkan peran Anda dalam dunia teknologi di masa depan. Jawaban kami tertarik. Alasan untuk tertarik bekerja di bidang ini karena dunia teknologi terus berkembang dengan cepat dan inovasi baru muncul setiap saat. Bekerja di bidang teknologi informasi akan memberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang serta mengembangkan inovasi solusi untuk masalah-masalah yang tertentu. Saya membayangkan diri saya sebagai seorang pengembang perangkat keras yang bertanggung jawab mengembangkan dan mengembangkan perangkat keras komputer. Oke, pertanyaan selanjutnya, seksi ini dijelaskan bahwa perangkat lunak aplikasi dirancang untuk melakukan tugas khusus. Berikan contoh aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari dan jelaskan bagaimana aplikasi tersebut membantu Anda dalam belajar, bekerja, atau bersenang-senang. Bagaimana aplikasi tersebut melalui cara Anda berinteraksi dengan dunia. Aplikasi yang biasanya saya gunakan itu Instagram. Saya menggunakan Instagram untuk berbagi foto dan video dengan teman dan keluarga. Aplikasi ini membantu saya untuk menyediakan platform untuk mengekspresikan kreatif saya dan terhubung dengan orang lain. Untuk fitur Instagram seperti filter dan cerita membuat berbagi konten menjadi menyenangkan dan menarik. Oke, siap. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Oke. Tunggu, ada yang mau ditanyakan tentang yang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan terbukanya? Tadi tim bagus tim kelompok yang ini dia membuka. Menelaah pertanyaan yang ada di LKPD minimal setengahnya udah dapat. Tadi ada yang menyebutkan ada tentang hardware itu ada keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse ini termasuk kemana dia? Output kah, input kah, atau ayo kemana? Input atau output? Ini harus tahu dulu dasar-dasar ini. Jadi keyboard, mouse termasuk input. Kalau output apa? Oke, kan udah tahu semua. Masuk ke tadi yang terakhir yang disampaikan kawanku itu teknologi membantu dan menghambat kehidupan kita. Oke, sekali lagi, senang, sedih atau kesel? Oke, terima kasih buat hari ini. Terakhir kita nyanyi dulu. Nyanyi nasional, ayo siapa satu orang? Kita. Nama-nama? Tidak ada suara lagi, oke siap. Saya mulai topinya bang, dilepas. Nah, oke.
Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, bangkit dari serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak. Majulah, majulah, menang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Siap. Jalan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat hari ini bisa kita terapkan kepada minggu depan. Kita buat menggunakan digitalnya tadi, menggunakan platform softwarenya pakai Canva. Kita presentasikan yang baik ya. Bisa untuk produknya? Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Oke. Gimana Pak Gus setelah melakukan supervisi kemarin? Gimana perasaannya? Awalnya gugup, tapi setelah jalan ya. Kenapa awalnya? Biasanya kalau di observasi kan kadang-kadang kita agak-agak gimana gitu kan. Tapi setelah dilewati, dijalani ya dapat menjalani dengan baik. Bisa dijalani dengan baik ya. Menurut Pak Agus pembelajaran Pak Agus itu sudah sesuai tak dengan sintak yang Pak Agus ingin jalankan. Kemarin Pak Agus menggunakan model apa? Project planning. PPL ya. Dengan diskusi. Oh diskusi anak, iya. Jadi menurut Pak Agus nih sintaknya udah sesuai nggak dengan yang telah Pak Agus rancang awalnya gitu? Sudah. Kemungkinan kedepannya ada sedikit yang harus direvisi lagi. Ya kita mau melihat referensi anaknya kan masih ada yang kurang pas kemarin anaknya yang belum aktif atau apa. Dan lagi nanti. Kemarin kan Pak Agus di modulnya itu sudah ada TSC-nya tuh. Menurut Pak Agus TSC-nya udah jalan. KSE-nya untuk dari satu kelas untuk 50%-nya udah berjalan anak-anak tentang kesadaran diri, tanggung jawab, ya biasalah namanya kelas kita over ya 50-an. Iya. Susah juga kalau tanggung jawabnya kadang-kadang kalau udah diskusi ya Ada lupa, ada tanggung jawabnya gitu ya. sibuk lah main sendiri. Iya. Kalau kita nggak ingatin lagi ke mejanya ya main lagi ya. Jadi kita sering kontrol juga sebagai hasil dari kantor dalam Iya. kelas. Jadi kita sebagai guru itu ya memang harus menguasai kelas lah gitu ya, supaya nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Pak. Nah, jadi kalau hal kayak sini tadi sudah jalan tuh, ada nggak harus menerapkan tentang budaya positif di dalam kelas Pak? Ada. Keyakinan kelas, juga keyakinan kelas yang sudah kita buat, jadi terus yang menerapkan tentang mengingatkan kembali ya, mengingat keyakinan kelas gitu ya. kemarin. Kemudian sebelum pokoknya kegiatan pembelajaran itu udah sesuai lah, Sesuai. budaya positif gitu ya. Menyapa anak-anak, Iya betul anak-anaknya. sekali. Apalagi kemarin yang Pak Agus buat ekspresi itu, saya sangat suka sekali melihat ekspresi Pak Agus. Ada banyak ilmu di situ, kita membuat fokus gitu ya, supaya fokus terhadap pembelajaran gitu ya. Terus bikin hebat, karena kita ini orang-orang hebat tentunya. Kita kayak hebat kemarin. Jadi kalau kita dulu saya kayak ngasih info ke mereka ya aku bikin gini aja. Kita harus semangat dulu. Kalian itu orang-orang hebat. Oh jadi ada maknanya kemarin sedikit ya? Supaya mereka aku loh ini orang hebat dulu. Tadi udah bilang sama kawan-kawan. Iya. Kemudian
Kemudian nih Pak Gus, tentang pembelajaran kemarin, menurut Pak Gus itu sudah ada nggak pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya? Sudah berdiferensiasi apa? Konten dan melihat sebelum konten saya juga lihat analisa awal dulu, mereka ini sukanya belajar apa. Iya betul. Jadi kemarin mereka belajar diskusi sendiri, kasih KPT, menyelesaikan tanggung jawab, mereka maju ke depan, semua konsentrasikan, menyelesaikan. Walaupun nggak semua kelompok ya, kalau Iya. di video cuma 1-2 kelompok kalau nggak salah, karena waktunya mepet juga kan. Kemarin saya tertarik sekali melihat produk yang Pak Agus buat, karena di kumpulnya itu tergantung anak, kalau udah selesai langsung kumpul. Karena Pak Agus kemarin udah membuat sistem IT ya. Kenapa Pak Agus buat seperti itu? Supaya kedepannya mereka nggak terlalu gaptek juga, jadi makanya saya tuh masukkan teknologi, apalagi sekarang udah ada AI, jangan nanti kita nggak bisa berpikir begitu, sama pecahkan masalah masih manual, agak lama. Tapi kalau udah gunakan teknologi, apalagi secara digital, Iya betul. itu tinggal siswa atau kitanya aja yang mengarahkan gitu. Berarti kita semua mengarahkan ya, karena sekarang zaman anak juga seperti itu ya, Sesuai kodratnya. Betul sekali, sesuai dengan kodratnya dan zamannya dia gitu ya, berhubungan dengan IT. Oke bagus, kan pembelajaran sudah sesuai dengan sekolah, kemudian ASN-nya sudah dapat, pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan, budaya positifnya sudah dapat. Sekarang tentang tindak lanjut, apa rencana-rencana Pak Gus untuk kedepannya? Yang jelas pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya, apa rencana Pak Gus? Semua saya nggak refleksi, kita beberapa hari itu ya tadi masih ada yang belum paham dengan yang politik ini, cara diskusi. Nanti sekali-sekali saya mau buat secara mandiri, supaya mereka mandiri, nanti gampang lagi diskusi lagi. Gitu. Berarti biar lebih cepat diskusi gitu ya, biar lebih cepat diskusi. Karena diskusi itu kadang-kadang kan yang si A tahu, si B belum tahu, si C tahu ini, akhirnya mereka nyampaikan semua dan semuanya jadi tahu. Ini yang harus kita kontrol. Kemarin ini saya lihat Pak Gus kurang menekankan tentang tujuan pembelajaran Pak Gus. Sebenarnya si anak sudah paham sih apa yang dipelajari di sini. Tapi bagaimana rencana Pak Gus kedepannya tentang tujuan pembelajaran Pak Gus? Tujuannya kalau mungkin yang kemarin ini, nanti saya lihat lagi di PMS supaya peserta didik itu lebih gampang lah untuk mengerti tujuan pembelajaran. Kayak kan sistem komputer hardware dan software. Saya mau lihat lagi nanti kalau pas direvisi kemarin nanti yang selanjutnya. Iya, betul sekali. Karena kemarin Pak Gus berrefleksi juga kan, gimana perasaan anak, apa yang kedepannya itu bagaimana, strategi apa lagi yang bakal kita gunakan, apa yang kita gunakan. Kita tertarik sekali kemarin yang Pak Gus. Jadi pembelajaran yang kita buat atau modul yang kita buat itu memang sesuai dengan kebutuhan anak, itu kan bukan kebutuhan kita, karena yang belajar itu anak, walaupun kita tetap belajar juga kayak anak gitu ya. Oke Pak Gus, kemudian satu lagi Pak Gus, selain model PJPN rencana Pak Gus, model-model apa lagi yang akan Pak Gus kembangkan? Tadi saya ingin mandiri tadi. Produk PJPL ya, PJPL, terus diskusi ini ya, permasalahannya. Pokoknya banyak lah nanti yang bakalan Pak Gus buat ya, yang bakalan dibuat untuk kedepannya. Banyak banget, saya harus lihat lagi. Iya betul, berarti tergantung menyesuaikan topik apa yang mau kita bahas. Bagusnya menggunakan model apa gitu ya. Tapi itu tidak maksudnya itu tidak dari pendapat kita kan, tapi menurut pendapat peserta didiknya. Iya. Jadi bagus. Ada satu lagi nih pertanyaannya, menurut Pak Agus, apakah semua pembelajaran itu harus ada juga pembelajaran berinteraksi, ada konten, proses, atau produk itu? Kalau bagusnya sih memang ada tiga-tiganya ya, tapi kalau
kita lihat dulu di kelas kita kan bisa melihat di awal kemarin. Jadi apakah hanya proses atau konten dulu supaya mereka paham. Tapi kalau misalkan nanti bisa tiga-tiganya bagus, tapi kalau tidak ya boleh 1, 2 atau 3-nya sendiri boleh begitu. Produknya konten, proses, produk. Mungkin konten sama prosesnya bersamaan, produknya minggu depan juga bisa juga. Kalau saya sih gitu. Iya, berarti kalau bisa harus ada Tiga-tiganya, kalau nggak capek ya 1, itu 2 lah. 2 Sama proses. Oke, bagus. Dari pembelajaran kemarin itu apa yang merasa Pak Agus sudah kuasai. Sudah kuasai. Oh, kemarin saya menggunakan PDL. Saya sudah menguasai ini gitu. Kalau penguasaan kelas sudah pasti lah ya. Penguasaan metodenya. Metodenya. Berarti kemarin sudah memang benar-benar sudah menjalankan sesuai dengan sintak gitu ya. Iya. Nah, karena saya lihat juga Agus awalnya gini, kemudian ke sini, dan jelas tentang sintaknya. Satu lagi Pak Agus pertanyaannya ini, menurut Pak Agus dari pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan bagus? Menurut saya sudah kemarin sekitar 85% sudah tercapai. Mereka sudah bisa membuat yang saya minta, perbedaan hardware, software, menganalisa juga, ngasih contoh juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. CP-nya juga. Iya, berarti tujuan sudah tercapai gitu ya. Ya Pak Agus, terima kasih. Apakah Pak Agus masih ada yang mau ditanyakan gitu tentang observasi kemarin? Terima kasih sudah diarahkan, sudah dibimbing sehingga bisa seperti ini. Itu aja sih. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi. Ini kan sama dengan refleksi saya juga. Iya, supaya kita betul tahu sekali. seperti itu. Iya, karena kita guru itu ya harus selalu update gitu ya. Tidak boleh berhenti di tempat. Ya. Apakah masih ada Pak Agus? Enggak. Tidak ada lagi. Oke, terima kasih Pak Agus sudah datang. Terima kasih juga kemarin sudah melakukan observasinya, melakukan supervisinya dengan bagus ya, pembelajarannya dengan bagus. Dan saya ucapkan ya, sekarang masih ada jam nih? Masih. Nah, selamat menjalankan tugas lagi Pak Agus. Siap, Pak. Ya.